Hai, kembali bersama Julia Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton, untuk banyak orang, bukan untuk perseorangan, bukan untuk hanya untuk kalian sendiri, tapi ini energinya rame-rame ya. Massal, bukan pribadi untuk kalian saja ya. Jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Dan juga kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan kali ini cocok atau nggak cocok dengan kalian ya. Memang untuk kalian atau bukan. Seperti itu. Energi general bisa terbolak-balik atau tertukar antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang tidak sesuai kali ini, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih sesuai untuk kalian ya. Kalau biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya, kali ini saya ingin menentukan tema ya. Sebenarnya tema ini setahun yang lalu selalu saya bawakan ya. Kita mau lihat secara umum saja kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Entah itu situasi kondisi dia sedang fokus kepada apa ya. Kemudian apa yang sedang dia fokuskan ya. Kemudian apakah dia mempunyai bagaimana perasaan dia kepada kalian, kemudian niat dan tujuan dia kepada kalian, adakah rencana-rencana yang ingin dia wujudkan untuk kalian ya. Jadi itu yang kita mau bahas hari ini ya. Terlebih dahulu kita harus tarik dulu energi untuk mengetahui si dia ini siapa. Silakan kalian sesuaikan apakah si dia yang terbaca di sini energinya itu si dianya kalian atau bukan ya. Kalau bukan jangan dipaksakan, mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Ya, kita cek dulu ya. Selebihnya kita pasrahkan kepada semesta ya, kita serahkan semuanya kepada semesta. Apapun petunjuk dari semesta melalui kartu saya, itu yang saya bacakan. Kalau memang tidak ada energinya, saya nggak mau ngarang-ngarang ya. Yang penting kalian suka nggak ya. Suka nggak suka, asik nggak asik, menyenangkan nggak menyenangkan, tetap saya bacakan. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu energi seseorang yang berdealing dengan kalian. Silakan fokus di kartunya ya. Saat saya men-shuffle kartu, tetapi tetap rileks. Ya. Kita mulai. Kita lihat ya. Siapa seseorang yang sedang kalian pikirkan, yang sedang berdealing dengan kalian, yang kalian ingin tahu situasi, kondisi dia, ya, kabar dia, perasaan dia saat ini. Oke. Dia adalah seseorang yang sabar. Ya, terutama kalau suruh nunggu. Ya, bisa nunggu kepastian, menunggu jawaban kalian ya, atau menunggu janji, menunggu gaji ya, menunggu apapun. Orangnya ini sabar ya. Mungkin orang ini adalah orang-orang yang gigih ya. Orang-orang yang gigih, mungkin dia rajin bekerja ya. Ada banyak di sini yang rajin bekerja. Kemudian seseorang yang persisten. Persisten apa ya? Gigih sama ya. Kemudian orang-orang yang berdedikasi terhadap kerjaan ya. Rajin bekerja teman-teman ya. Siapa sih dia? Seseorang yang sedang kalian pikirkan, yang kalian ingin tahu energi dia, kabar dia. Oke. Saya lihat orangnya itu karena mungkin rajin ya, tapi rezeki itu bukan tergantung dari rajin atau enggaknya. Kalau rajin memang bawaannya rajin ya oke lah, mungkin memang rezekinya lagi banyak. Tapi soal rezeki itu wewenangnya Tuhan ya. Terkadang kita sekeras apapun ya berusaha, kalau memang bukan atau belum rezekinya ya nggak datang. Tapi orang ini memang tipikalnya banyak duit ya, mungkin banyak duit secara
kehidupan keduniawiannya secara materi itu banyak keberlimpahan, ada beberapa yang memang makmur, hidupnya itu sebagian saya lihat mewah ya, mewah. Kemudian banyak banyak keberkahan ya. Ya rezeki nggak semuanya berkah sih ya, tapi orang ini banyak keberkahannya walaupun mungkin nggak banyak duitnya, tapi hidupnya berkah, berkecukupan ya. Jauh dari yang namanya kekurangan. Coba siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi ya. Orang ini sedang mengabaikan kalian atau kalian sedang mengabaikan orang ini ya. Ada juga kalian terhubung dengan seseorang yang on off, hubungan bersama kalian itu on off ya. Ada macam-macam teman-teman, kalau general seperti ini, bacaan atau energi yang masuk itu kan bisa bermacam-macam. Silakan kalian ambil bagian-bagian mana yang sekiranya itu resonate atau cocok saja untuk kalian ya. Selebihnya kalau nggak cocok buang saja, anggap saja itu adalah energi orang lain yang juga ngikut ke sini ya. Jadi ambil yang menurut kalian cocok saja. Oke. Karena ini general, kalau personal beda ya. Personal hanya untuk dirimu, untuk permasalahan kamu gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin ya bisa kalian, bisa dia yang banyak berkorban dalam satu hubungan. Ya, silakan kalian sesuaikan sendiri. Ada juga beberapa dia atau kalian yang sedang mengabaikan ya satu sama lain. Nah, oke. Satu atau kepada yang lainnya. Kepada kalau kalian mengabaikan dia atau dia mengabaikan kalian atau sama-sama saling mengabaikan di sini ya. Kemudian kita lihat lagi siapa sih dia? Atau orang ini ya, saya merasakan orang ini tuh kok sering diabaikan orang ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Dan orang ini memang orang-orang yang tipikal dalam menjalani satu hubungan ya, banyak stucknya ya. Seperti tampaknya kayak kurang serius. Padahal dia kalau untuk hal cari duit ya, kerjaan, dia itu rajin ya, semangat. Passionnya di situ ya. Tapi kalau soal hubungan saya lihat orangnya males-malesan kayaknya ya. Males-malesan ya. Emang kenapa ya seperti itu? Nanti kita lihat. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Oke. Dia adalah orang yang punya banyak teman, banyak circle ya. Temennya itu nggak melulu seumpamanya teman-teman sekolah aja ya, atau teman-teman kerja aja. Temennya itu beraneka macam ya. Kemudian banyak komunitas yang dia ikutin ya. Nggak tua aja, muda aja, semua kalangan, semua golongan, semua status sosial ya. Dan saya melihatnya beberapa dari kalian ya bersama orang ini masuk ke dalam cinta bersegi-segi atau cinta segitiga ya. Entah kalian yang punya pasangan atau dia punya pasangan atau keduanya sama-sama punya pasangan. Ya, kita lihat lagi siapa sih dia? Siapa sih dia? Ya. Oke. Orang ini adalah orang-orang yang mungkin sering bergerak, dalam artian mungkin kalau cari uang ya sering pergi-pergi gitu ya. Sering pergi-pergi sih. Bentar, oke. Sering pergi-pergi, orang yang suka traveling juga ada. Kemudian orang ini kalau saya lihat ya, kalau terkait dengan hubungan bersama kalian. Mungkin kalian itu sudah sangat sabar sama orang ini atau sama-sama berusaha sabar dalam menjalani hubungan ya, kalian berdua ini. Orang ini lebih banyak saya lihat diam ya, ngilang, ghosting ya, mengabaikan atau stagnan atau banyak juga yang on off. Silakan kalian pilih mana yang cocok untuk kalian ya. Karena banyak energi di sini. Saya sebutkan semua, kalian tinggal menyesuaikan. Oke, terutama kalau cinta bersegi-segi saya lihat mungkin saat ini ya, saat ini dia sedang kalau nggak semuanya ya, ini nggak semuanya menghilang ya, tapi ada juga yang tidak balas chat ya, energinya lelet menuju kalian ya, ada stagnasi, ada yang berdiam diri, ada yang tidak jawab chat seperti yang saya bilang tadi, kemudian ada yang mengabaikan ya. Kalau soal mengabaikan saya lihatnya memang, ini tipikal orang yang memang kalau dalam hubungan kurang fokus ya, fokusnya ke hal yang lain. Kita lihat lagi ya, saya ambil 7 hari ini ya.
Orang ini adalah orang-orang yang pemikirannya itu bebas, dalam artian itu merdeka, ya mandiri, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya. Hal-hal yang sifatnya itu lebih ke pemikiran, orangnya kuat mikir, ya. Kuat mikir dalam artian, pemikirannya itu enggak gegabah. Segala sesuatu yang dia lakukan dalam hal apapun itu dia pikirkan matang-matang, ya. Kita lihat juga satu kartu terakhir. Siapa sih dia? Oke. Orang ini ya karena orangnya mikiran ya, karena orangnya suka apa ya? Kadang-kadang mikirnya terlalu dalam kalau saya bilang ya. Mikirnya terlalu dalam. Orang ini itu gampang stres ya, gampang stres walaupun tidak ditunjukkan. Oh, karena orang ini adalah orang-orang yang terutama dalam hal pekerjaan ya, rasa tanggung jawabnya itu besar ya. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang banyak beban, terutama dalam hal pekerjaan. Maka dari itu mungkin ya, yang banyak ketarik di sini adalah orang-orang yang sedang pekerjaannya itu banyak atau mungkin sedang dituntut oleh mungkin hal-hal yang sifatnya finansial ya, sehingga orangnya lagi ngoyo saat ini. Oke, saya melihatnya kalian dengan orang ini ya, itu memang terkoneksi ya. Ada beberapa yang memang partnership ya, sebelumnya adalah teman. Sudah kenal sebelumnya, entah itu teman-teman lama, tetangga, atau teman kuliah, teman sekolah, teman masa kecil ya. Kalian memang sudah terhubung. Tapi yang paling kental lagi ya, paling kencang energinya adalah seseorang yang sudah menikah ya. Yang punya hubungan dengan orang lain. Saya lihat seperti itu. Selain dengan kalian. Ya, jadi ini fix lebih banyak cinta bersegi-segi ya, cinta segitiga yang paling banyak. Jadi seperti itu teman-teman maksud saya ya. Teman-teman, ini adalah seseorang yang memang ketarik energinya ke sini, bisa dia, bisa kalian, silakan kalian sesuaikan saja. Kalau memang ada bagian-bagian yang tidak sesuai, anggap saja itu milik energi milik orang lain yang juga nonton video ini ya. Kemudian kita lihat apa lagi ya. Kita mau lihat seseorang ini langsung ke kondisinya ya. Oh nggak usah, kita mau lihat ya, cerita di antara kalian selain cinta segitiga apa ya. Itu aja dulu ya. Saya memang nggak punya konsep ya, nggak pernah terkonsep nanti habis gini pakai kartu ini, kemudian yang dibaca ini enggak. Saya ngalir gitu aja. Maka dari itu biasanya saya dalam membacakan banyak e-nya ya, masih mikir lah ya, karena ya saya mengikuti energi yang semesta tunjukkan saja ke saya. Makanya masih mikir ya, konsepnya nggak ada, nggak pakai konsep-konsep. Oke, kita mau lihat ya, cerita atau kisah di antara kalian itu seperti apa ya, untuk bisa lebih memastikan apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Kisah kalian ya, kisah kalian atau permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, sehingga kita bisa tahu ya situasi, kondisi, kabar dia terkait dengan permasalahan di antara kalian berdua. Kita lihat ya. Cerita love, cerita cinta yang banyak. Oke. Saya melihatnya ya, kalian sama orang ini sama-sama sabar dalam menghadapi hubungan, sama-sama sabar menghadapi satu sama lain, ya. Di sini ada cinta yang tulus, ya. Kalau kalian merasakan kalian sebenarnya nggak tulus atau sebaliknya, yang jelas teman-teman ya, saya merasakan kalian itu saling mengasihi, ya. Uh, saling berhasrat ya. Kalau dibilang uh, saling berhasrat ya, 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 kalau dibilang uh, saling ber
hubungan kalian itu pernah sama-sama saling berjuang, ya, pernah ya. Entah selebihnya ya, entah selebihnya, tapi pernah sama-sama berjuang. Karena pada dasarnya kalian itu memang saling mencintai, ya. Bukan terhubung karena mungkin sesuatu yang kebetulan atau apa, enggak, memang sama-sama saling mencintai saya lihatnya. Jadi kalau kalian tanyakan, apakah saya saja yang mencintai? Enggak, dia juga. Jelas di sini I like you, someone like you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Memang ya, saya melihatnya mungkin ya berawal ada di sini ya yang ketarik energinya. Ada salah satunya tentang seseorang yang mendekati kalian dengan cara mungkin traktir ya, dengan banyak memberikan hal-hal yang sifatnya material thing ya. Traktir atau beliin sesuatu atau banyak perhatian ya, kemudian menunjukkan ketertarikannya sama kalian itu besar ya. Jadi teman-teman ya, kalau dari awal memang dia memang tidak ada effort sama sekali, nggak ngejar kalian, cerita ini bukan untuk kalian. Karena di sini saya lihat bahwa dia itu sama kalian memang suka, menunjukkan rasa suka atau bahkan disampaikan secara lisan gitu ya. Saya lihat kalian pun juga banyak kebahagiaan loh di antara kalian ini ya. Banyak kebahagiaan di antara kalian. Di sini ada happiness, ada joy, playfulness ya, enjoying each other ya. Jadi saya melihatnya hubungannya kalian kok bahagia banget ya. Itu kisahnya loh ya. Jadi kalau hubungan kalian itu memorinya itu terus-terusan ke. Mungkin ya, walaupun kalian itu tidak sering ketemu ya, atau kalian itu tidak sering meluangkan waktu bersama lah ya. Tapi di sini walaupun sedikit, kenangan itu selalu kalian ingat. Begitu pula dengan si dia ya. Replaying event, seakan-akan memori-memori atau kenangan-kenangan bersama si dia itu selalu berputar terus ya, sering teringat, over in your head ya. Berputar-putar di kepala. Berikut juga mungkin janjinya ya. Ini saya merasakan lebih banyak hal-hal yang menyenangkan bagi kalian, itu kayak nggak bisa lupa gitu loh ya. Ini mah nggak ada masalah kalau kayak gini nih ya. Coba saya lihat permasalahan di antara kalian apa. Oke. Masalahnya ya, sebenarnya gini loh teman-teman, hubungan kalian itu menyenangkan sih ya. Cuman ya, karena seperti yang saya bilang di awal ya, hubungan ini bersegi-segi ya, menghadirkan orang lain juga di dalam hubungan ini, nggak hanya kalian berdua tok ya. Tidak hanya kalian berdua saja. Ya seneng sih seneng, tapi kadang-kadang ya senep, senep, ngenes. Karena apa? Karena kalian bukanlah satu-satunya pilihan untuk dia. Ya. Itu sih permasalahannya hanya itu ya, sehingga kalau saya kaitkan dengan kartu sebelumnya di mana ada kadang-kadang pengabaian, ada yang kemudian kayak tiba-tiba nggak jelas membuat kalian stres mungkin ya. Kalian berusaha untuk mengatasi masalah kalian sendiri ya tanpa si dia ya, dianya entah kemana. Saya kira itu wajar, biasanya kalau cinta bersegi-segi ya memang seperti itu. Harusnya sebelum melangkah ya, saya ini cuman ini aja ya, memberikan wacana bahwa kalau memang sudah tahu masuk ke dalam hubungan yang bersegi-segi itu resikonya seperti itu, ya harusnya bisa nerima, ya enggak? Kalau nggak mau hal seperti itu ya jangan masuk ke dalam hubungan yang seperti itu, ya enggak sih? Kita lihat lagi ya. Kisah di antara kalian. Saya ambil 2 lagi nih, biar banyak kartunya, ya. Oke, not today. Oh, oke. Ada teman-teman di sini yang sedang konflik atau yang sedang tidak berkomunikasi atau membatasi komunikasi, ya. Ada yang avoiding a conversation call person. Jadi yang menolak, yang nggak mau berkomunikasi atau mungkin ada blokir, walaupun tidak semua. Di sini ada rasa, ada yang membatasi, ada yang still angry, ada yang hurt, ada yang merasa masih marah, atau ada yang merasa
terluka ya, ada yang merasa terluka atau tersakiti. Saya nggak tahu ya apakah sebelumnya ada permasalahan. Kalau saya lihat dari kartu sebelumnya, mungkin, kalian lelah mengatasi masalah kalian sendiri, berjuang sendiri dalam hubungan, sementara orang ini kadang-kadang dalam hubungan pasif, dia mungkin alasannya bekerja atau mengejar satu karir atau apapun itu ya. Kadang-kadang memang lelah teman-teman kalau suruh nunggu ya. Padahal di sini saya melihatnya beberapa dari kalian itu sudah berusaha sabar ya, berusaha sabar, dia pun juga berusaha sabar menghadapi kalian. Karena di sini saya merasakan rasa kasih di antara kalian itu memang besar ya. Tidak ingin saling kehilangan. Coba. Oke, coffee cups. Oke. Saya melihat ya teman-teman, di sini ketemu aja sulit teman-teman, saya nggak tahu ya, apakah memang seperti itu, kalaupun kalian nggak seperti itu, ya mungkin orang lain ya. Nggak selalu sih ini, karena yang ketarik di sini adalah energi pertemuan ya, energi pertemuan. Nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol itu memang stres dalam satu hubungan ya, nggak bisa komunikasi. Kalau nggak ketemu aja sebenarnya nggak apa-apa, tapi paling tidak komunikasi kan bisa tergantikan dengan komunikasi. Tapi itu pun juga tidak ada di sini ya, kurang intensitasnya. Akhirnya apa teman-teman di sini ya, yang semula tadi saya bilang semuanya serba indah, penuh kasih, menyenangkan ya. Sebenarnya masalahnya sepele, masalah komunikasi ya, kemudian masalah ketemu, sulit, jadi ada kesan-kesan kamu mengabaikan saya ya, kamu sibuk sendiri, mungkin banyak alasan ya, banyak ghosting-nya. Terlalu pasif sama hubungan, itu sebenarnya yang jadi masalah dalam hubungan ini, gitu. Jadi di sini pada intinya bahwa hubungan kalian yang sedianya itu bahagia, menyenangkan, ya terlepas itu mungkin cinta bersegi-segi ya. Di sini saya melihatnya mungkin dari masalah mungkin komunikasi ya, atau orang ini sering mengabaikan kalian ya. Sebenarnya kenapa sih dia sering mengabaikan kalian? Apakah memang ada yang namanya sedang sibuk dengan pekerjaan ya, karena orangnya kan, ini ya, workaholic, ada yang gitu ya. Coba saya lihat lagi ya, apakah benar, orang ini jarang bisa effort sama kalian karena pekerjaan ya, atau ada hal yang lain? Kita lihat. Ada apa sebenarnya? Kenapa dia, jarang atau secara komunikasi kalian tidak baik-baik saja? Kita lihat. Kita lihat ya teman-teman ya. Mengapa komunikasi di antara kalian tidak baik-baik saja? Terlebih kalau dari pihak dia mungkin sering ghosting, ngilang, atau mungkin jarang bales chat, atau mungkin nggak bales chat ya. Terutama untuk kalian yang masuk ke dalam hubungan cinta bersegi. Sebenarnya ada apa? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Oke. Teman-teman, di sini adalah ada faktor anak ya. Faktor anak. Saya nggak tahu, mungkin ya kalau cinta bersegi-segi atau kalian yang punya anak ya. Ini faktor anak ini sangat besar ya. Mungkin anak dia atau mungkin anak kalian sedang membutuhkan perhatian lebih ya. Atau mungkin kalau kalian janda atau duda ya, eh, anak ini mungkin anak dia, anak kalian ada yang nggak setuju atau apa, itu yang menyebabkan sulitnya komunikasi ya. Ini tidak tidak selalu bisa resonate untuk kalian semuanya ya, mungkin hanya beberapa saja ya. Silahkan kalian pilih. Kemudian di sini ya, walaupun cinta dia besar sama kalian, kalau seseorang ini punya pasangan atau kalian yang punya pasangan, itu pengaruhnya besar ya. Kalau kalian punya pasangan mungkin dia menjaga ya,
nggak mau resikonya terlalu besar ya, itu bisa seperti itu, tapi kemungkinannya kecil. Yang paling besar kemungkinannya kalau dia ini punya pasangan, secinta-cintanya dia sama kalian ya, eee, power atau mungkin energinya ya, pasangan dia ini cukup mendominasi teman-teman, sehingga orang ini tidak bisa bebas. Terutama untuk yang secara apa ya, secara keuangan orang ini itu ada kontrol ya, ada kontrol dari pasangannya. Kemudian kalau di sini dikatakan mature woman, kalau bukan pasangan bisa juga adalah pihak dari dia ya, bisa ibu ya, orang yang lebih tua tapi dengan energi feminin yang sangat punya kendali ya, bisa juga mungkin bosnya ya. Bosnya dalam hal pekerjaan itu yang menghalangi komunikasi ya, mungkin kalau bos ya memberikan pekerjaan atau tugas-tugas yang terlalu berat ya, atau tidak memperbolehkan terlalu sering pegang HP ya, itu bisa teman-teman, atau sering memberikan tugas keluar kota, itu masih masuk ya. Kemudian kalau dibilang dia mencintaimu, iya mencintaimu, tapi di sini kalau dia punya anak, cintanya kepada anak lebih besar daripada cinta dia kepada dirimu ya. Kita lanjut ya. Apa penyebab komunikasi tidak lancar? Apa penyebab komunikasi tidak lancar? Ya. Orang ini banyak yang sering dinas luar, teman-teman, ya, atau pergi-pergi. Sehingga mungkin sering mengabaikan kalian, apalagi kalau pergi-perginya sama pasangan atau tugas atau dengan keluarga. Saya nggak tahu ya kenapa seperti itu, tapi yang tampak di sini itu seperti itu, ya. Jadi mungkin dia ada di sini kondisi seperti gini, dia nggak sempat ngabarin kalian ya, bahwa dia ada tugas atau dia, eee, sedang pergi dengan keluarga atau pasangannya atau siapapun yang tidak dia beritahukan kepada kalian. Oke, teman-teman, memang di sini jelas sekali di sini ada marriage ya. Jadi yang paling banyak adalah karena, dan di sini Three of Cups ya. Orang ini memang yang dia prioritaskan itu adalah keluarga, pernikahan ya, pernikahan. Jadi teman-teman, kalau kalian berdealing dengan seseorang yang punya pasangan, memang amatlah sulit untuk berkomunikasi. Mungkin ini sering menjadi sumber pertengkaran kalian ya. Bukannya mungkin kalian bukannya kalian itu mungkin gini, saya bukan ingin memiliki, ya saya tahu ya. Di sini bukan ingin memiliki, tapi paling tidak memberikan kabar supaya tahu ya, supaya bisa memahami ya, supaya tidak salah paham gitu ya. Tapi orang ini memang sulit ya, apalagi kalau sudah eee, terbelenggu ya, terbelenggu dengan pasangannya atau dengan pernikahannya ya. Ini lebih banyak cinta bersegi-segi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang nggak masuk dalam cinta bersegi-segi, mungkin energinya cuma sedikit di sini. Oke, teman-teman, orang ini adalah orang-orang yang loyal dalam pekerjaan ya. Jadi lebih mengutamakan pekerjaan. Kalian kalau dibuat urutan ya, mungkin kalian urutan keberapa setelah pekerjaannya. Kalau pekerjaannya nomor satu, yang kedua atau yang nomor satu anak, kedua pekerjaan, mungkin ketiga, keempat mungkin pasangannya ya, baru kalian kelima. Jadi saya melihat memang bukan prioritas ya. Mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya. Oke, tuh kan. Sebenarnya kalau di sini ada juga yang sebenarnya sama ya, perasaannya atau prioritasnya itu sama antara kalian juga pernikahannya. Ya, kalian dan pernikahannya itu sama, ada yang seperti itu. Cuman mungkin karena seringnya hal ini terulang, permasalahan-permasalahan tentang komunikasi ini berulang, jadi seakan-akan capek juga, ada salah paham atau yang namanya orang sabar ya.
sabar, berusaha untuk menerima, berusaha untuk mengalah, berusaha untuk memahami, tapi gitu terus lama-lama lelah. Saya lihatnya seperti itu. Dan itu mungkin yang menyebabkan, eee, dia yang komunikasinya kurang baik sama kalian, akhirnya kalian pun di sini beberapa ada yang ngambek ya saya lihat ya, sama dia. Oke, kita lihat lagi ya, apa penyebabnya? Dia itu jarang atau mungkin apa ya, kurang intens dalam komunikasi apalagi ketemu. Memang kalian bukan prioritasnya, intinya seperti itu. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Saya nggak tahu ya teman-teman, orang ini itu punya, pemikiran walaupun cinta sama kalian, tapi tidak bisa dipungkiri orang ini adalah orang-orang yang lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan untuk dirinya ya, walaupun tidak selalu atau tidak semuanya seperti ini ya, tidak selalu hanya yang penting untung saja, tapi dia memang kalau dalam satu hubungan, kalau tidak menguntungkan, tidak mendamaikan hatinya dia ya, walaupun dia cinta, bagi dia prioritasnya yang lain itu juga banyak ya, bukan hanya kalian. Jadi bisa saya simpulkan di sini kenapa dia seperti itu. Intinya adalah kalian bukan prioritas utama, ada prioritas dia yang lain. Ya, oke. Jelas sampai sini. Mohon maaf ya kalau bacaan ini mungkin tidak menyenangkan, tapi saya berusaha untuk membuka wacana kalian ya, realita yang kalian hadapi juga logika kalian mohon dibangun ya. Mohon bijak juga dalam menyikapi bacaan general seperti ini, bukan pribadi hanya untuk kalian, jadi jangan terlalu sensitif, kegeeran, bahkan kehaluan ya. Belum tentu juga bacaan ini hanya untuk kalian ya, bukan untuk kalian aja ya. Jadi teman-teman bijak-bijak dalam menyikapi. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ya, kalau dia tidak memprioritaskan kalian ya, berarti dia nggak cinta. Kalau saya lihat dia sebenarnya cinta ya, cinta. Cuman sekali lagi di awal seperti yang saya bilang, orang ini kalau dalam hubungan ya, itu seakan-akan kayak nggak serius ya. Tapi kalau soal kerja, soal untuk keluarga, itu dia nomor satu ya. Inilah kalau cinta bersegi-segi itu seperti ini ya teman-teman ya. Yang terbaca itu hanya ini ya teman-teman. Jadi kalau kalau memang kalian nggak sesuai, ada yang nggak sesuai ya, yang kalian alami, ya jangan marah sama saya ya. Jangan komplain. Mungkin memang ini bacaannya untuk orang lain yang memang cocok begini ya. Jadi saya sampaikan yang memang diberikan petunjuk oleh semesta melalui kartu saya. Yang tidak ada petunjuknya ya tidak saya sampaikan ya. Hanya demi kalian suka terus saya nyampaikan gitu, enggak ya, adanya cuman ini, oke? Kita lihat ya, perasaan dia sebenarnya ya, energi dia kepadamu lah ya, energi dia kepadamu. Apakah segitunya ya, tidak serius segitunya dia tidak memprioritaskan sehingga menggampangkan gitu ya. Saya merasakan ada energi seperti itu, seakan-akan kalian itu, nggak penting gitu loh, ya. Walaupun cinta tapi di urutan yang terakhir-terakhir, yang nanti-nanti itu kan nggak enak ya. Coba kita lihat ya energi dia sebenarnya kepadamu seperti apa. Ada kan, cinta sama kalian, ya pingin effort tapi kondisi dia tidak memungkinkan, itu beda. Sama kalau beda dengan kalau dia itu, cinta tapi nggak memprioritaskan, itu beda ya. Coba kalian bedakan. Dia sebenarnya cinta, ingin effort, tapi situasi kondisi mungkin tidak memungkinkan, atau memang dasarnya orangnya memang ya itu, ya kalian memang bukan prioritas dia. Coba kita cek ya, kita cek. Sebenarnya energi dia kepada kalian seperti apa sih? Apakah segitunya dia itu menyepelekan ya? Sekedar cinta, sayang, atau memang kondisinya dia sudah berusaha tapi keterbatasan ya, lebih kepada keterbatasan. Coba saya lihat sih. Mohon maaf mungkin kali ini energi saya, intuisi saya atau saya dalam menyampaikan tidak seperti biasanya ya. Memang ada yang ngedistract ini. Saya nggak perlu jelaskan apa yang ngedistract ya. Yang jelas bukan masalah dari saya, dari luar diri saya.
Kita lihat energi dia kepadamu sebenarnya seperti apa. Oke, tuh kan songong. Songong. The Fool. Ya bisa dikatakan orang ini sering membuat alasan ya. Alasan anak, alasan apapun. Seakan-akan menguji kesabaran kalian. Ya, saya lihatnya gitu. Berdalih cinta tapi gimana keadaan tidak memungkinkan, ya. Jadi pada intinya ya dia tidak memprioritaskan kalian, ya. Gampangin ya. Menggampangkan kalian. Karena dirasa mungkin bagi sudut pandang dia ya, kalian selalu bisa menerima keadaan itu. Oke. Crossword. Bagaimana energi dia kepadamu, ya. Energi dia kepadamu ini ada yang namanya orang ini sebenarnya bisa bergerak ya ke kalian. Tapi memang dia ini, mohon maaf ya, kalau dia yang punya pasangan, dia ini takut sama pasangannya, ya. Jadi cinta, rindu sama kalian tapi tidak berani mengambil sikap, ya. Cemen. Jadi akhirnya mungkin kalian di pihak yang mungkin sudah kasih angin surga, ya. I love you, I like you, ya. Itu sudah terlanjur terbawa tapi dianya effortnya memang kurang. Songong, saya bilang apa? Songong itu. Coba saya lihat lagi energi dia kepadamu, ya. 2 saya nggak ambil. Nggak jelas banget sih orang ini. Energi dia kepadamu. Oke. Teman-teman, orang ini ironisnya begini, ya. Dia mau masuk ke dalam cinta bersegi-segi, tapi orang ini adalah orang-orang yang kalau saya bilang pengecut ya, nggak berani mengambil resiko terlalu besar. Ya, jadi semua itu dipertimbangkan dengan masa-masa resikonya, ya. Kemudian dia maunya selalu di zona aman dan nyamannya dia saja, ya, tanpa memikirkan perasaan kalian. Sehingga lebih banyak dia mementingkan kepentingan dan situasi kondisi dia saja, tanpa melihat situasi dan kondisi kalian. Berarti saya lihat orang ini kurang peduli dengan perasaan kalian. Ya, kalau soal senang-senang mau dia, ya, asal dia aman dan nyaman. Ya. Terlalu saya melihatnya ya, orang ini kalau ketemu kalian atau berkomunikasi bersama kalian, kadang-kadang ada paniknya, tiba-tiba panik, nggak tahu kenapa. Ya, orang ini seperti itu. Energi dia kepadamu, kalau keinginan datang sering ada ya, tapi ya itu kalian tuh bukan, kalau dia benar-benar nggak ada pekerjaan, dia zonanya aman nyaman ya baru datang, baru ketemu, baru komunikasi. Yang nunggu itu loh ya, nggak enak energi menunggu. Coba saya lihat energi dia kepadamu seperti apa. Malesin energi kayak gini ya. Energi dia kepadamu. Oke. Tuh yang terbuka ini ya, yang ini nggak terbuka ya. Teman-teman, heran saya sama orang ini ya. Berani mengambil langkah untuk menjalin hubungan sembunyi-sembunyi ya. Tapi nanggung. Ya. Nggak mau terjun langsung. Jadi kayak orang kalau mau nyebur ke sungai, itu cuman jempol-jempolnya aja yang dimasukin ya, diangkat lagi dimasukin ya. Kadang-kadang nyebur mentas lagi ya. Naik lagi. Orang ini saya bilang curang. Ya, energi dia kepadamu itu curang. Mentang-mentang kau itu mau menerima dia, ya, mau sabar sama dia, mau memahami dia, mau support dia, ya. Akhirnya orang ini seperti di atas angin jadi seenaknya sendiri saya lihat.
Oke, lanjut ya. Kok jelek gini ya energinya? Bikin saya lemes. Bagaimana energi dia kepadamu? Bagaimana? Oke, teman-teman, orang ini sering salah paham sama kalian, ya. Entah itu dalam hal komunikasi, dalam hal apapun, banyak sering perdebatan. Kadang-kadang masalah kecil, terus-menerus saya lihatnya, ya. Kalau sudah bertengkar, kadang-kadang atau ada yang dia tidak srek gitu ya, kurang kurang dia nggak sepemahaman sama kalian, ngilang, menghindar, ya. Seperti yang saya bilang, ini tipikal-tipikal pengecut, songong. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini tidak resonate untuk semuanya, ya. Mungkin tidak akan cocok untuk semua kalian semuanya yang nonton ini, ya. Silakan kalian ambil saja bagian yang resonate. Kalau nggak resonate, mending kalian pindah. Pindah ke video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok karena ini general. Atau kalian personal reading, ya. Dibacakan untuk kalian sendiri, nggak rame-rame masal seperti ini. Caranya gimana, Bunda? Nanti saya jelaskan di akhir video ya. Kita lihat lagi energi dia kepadamu. Seperti apa? Kok sudah 40 menit ya? Energi dia kepadamu seperti apa? Oke. Aku melihatnya ya, saya melihatnya di sini ya. Aku rasa orang ini memanfaatkan kebaikan, kesabaran kalian, ya, sifat-sifat baik kalian, pengertian kalian terhadap situasi kondisi dia. Ini jadi kebiasaan dia, ya, memanfaatkan kelemahan dan kebaikanmu. Ini curang, ya. Oke, King of Wands, ya. Bagaimana energi dia kepadamu, ya? Di sini saya lihat ya. Kalau kalian marah, kalian mengancam putus atau ada gejala-gejala kecenderungan kalian menunjukkan sikap bahwa kalian sudah nggak mau lagi masuk dalam hubungan ini. Saya lihat orangnya ngejar, nggak mau ditinggalkan. Kalian adalah sosok yang luar biasa menurut dia. Nah, kalau luar biasa kenapa dia bersikap seperti itu ya? Ya itu tadi. Ini bisa jadi karakter dia. Songong, ya, curang, mau menangnya sendiri seenaknya sendiri. Saat mau ditinggalkan orangnya nggak mau, ya, karena apa? Nyaman sama kalian. Orang kalian baik, ya. Kalian selalu bisa mengerti dia, sabar, selalu bisa memaafkan, memahami kondisi dia. Berarti dia nggak cinta dong. Kalau cinta, ya, cinta. Berjuangnya kurang, ya. Mau selalu di zona aman dan nyaman untuk dirinya sendiri. Nanti kita lihat ya, kalau kalian tinggal beneran gimana dia ini. Karena dia keenakan, kalian buat nyaman terus di sini. Coba saya lihat ya. Kalau kalian tinggal beneran gimana orang ini? Ya. Emang dia mau ditinggal? Kalau saya lihat di sini memang nggak mau, ya. Kalau nggak mau ditinggal terus maunya apa? Berjuang nggak mau, ditinggal nggak mau, ya. Coba saya lihat sih. Emang dia mau kalau kamu tinggalkan gitu ya? Kalau ke depannya kamu tinggalkan nanti dia bagaimana? Nggak tahu ya. Kita nggak lihat yang kedepannya yang akan terjadi, kapan terjadi. Saya nggak baca yang seperti itu. Itu punyanya Tuhan, wewenang Tuhan mutlak. Kita sebagai umat beragama ya, agama apapun ya, sebaiknya hal-hal yang seperti itu memang nggak perlu diintip karena itu urusannya Tuhan. Apalagi saya ya, cuman baca kartu gini. Mana ada di kartu lihat masa depan. Yang ada sok tahu, ya. Kalau memang terjadi bukan karena kartu, karena Tuhan. Jaga akidahnya, keimanannya, ya. Oke. Nah, kalau kalian tinggalkan, dia kayak ini loh, kayak tertusuk
sambil tengkurap tertusuk 10 pedang, sakit semua, terpuruk di titik terendah. Kalau saya bisa bilang sama orang ini, makanya ya, maka dari itu jangan seenakmu dewe. Coba kalau mau masuk ke dalam satu hubungan ya harus tanggung jawab. Hey bro, hey sister, ya. Coba saya lihat. Jika kau tinggalkan, mau nggak? Waduh, ya nggak mau. Dia membuat kalian percaya lagi. Merayu kayak apapun caranya dia lakukan. Bahkan ada yang mohon maaf mungkin memantrai. Kalau yang tahu mantra-mantra ya, mungkin bisa doa dengan doa ya, didoakan, doa pengasihan, doa meluluhkan hati, membolak-balikkan hati ya. Allahumma ya muqallibal qulub ala dinik ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, tapi bukan itu peruntukannya. Jangan salah ya. Terus kita lihat lagi ya. Supaya kalian nggak pergi ya. Ada aja caranya. Saat kau ingin meninggalkan dia. Dia gimana? Bunyi apa toh ya? Oh, kancing. Dua. Satu. Waduh. Dia akan berubah menjadi baik ya. Mungkin ngasih apa. Kemudian langsung berubah jadi baik. Tapi gitu terus nanti kumat lagi. Oke. Waduh. Iya. Misterius juga orang ini. Jadi kalau kalian meninggalkan dia, kalian mau meninggalkan dia atau mungkin kalian ancam-ancam ya, dia pasti nggak mau. Dia maunya kalian menetap gimana pun caranya, entah itu dengan merayu, memberikan hadiah-hadiah ya, ada aja pinter ntar gombes ini ya. Jadi sebenarnya maunya dia apa sih dalam hubungan ini? Mau terus ya atau enggak ya? Kalau saya lihat maunya terus, tapi kontrolnya di dia. Ya, dia mau seenaknya sendiri, kalian tidak meninggalkan dia. Itu maunya. Tapi kita lihat ya, maunya apa? Adakah tujuan yang jelas ya dalam hubungan ini? Apa yang mau dia manifestasikan, investasikan, manifestasikan ke dalam hubungan ini ya? Saya kira nggak ada sih. Kalau dari saya lihat sekilas ya energinya. Tapi kita cek dari kartu. Karena orang ini maunya menang sendiri, maunya kalian tidak pergi, tapi dia pun juga bebas. Bebas dari tanggung jawab, beban-beban yang terkait dengan hubungan ini. Dia bisa bebas kerja tanpa beban ya. Kalau ada memang ada saatnya senang-senang ya senang-senang gitu. Ya. Kalau dari saya seperti itu. Tapi kita lihat dari kartunya. 3 aja ya. Ini cukup 3. Saya tambahkan 3 lagi untuk itu ya. Untuk yang sebenarnya mau dia apa dalam hubungan ini? Mau dia apa dalam hubungan ini? Mau dibawa kemana? Kalau cinta bersegi-segi itu mau dibawa kemana juga ya. Sekarang saya tanya ya. Untuk yang sama-sama punya pasangan. Kalau dia meninggalkan pasangannya, kalian mau meninggalkan pasangan kalian? Menikah sama dia? Mau? Tulis di komentar ya. Emang bukannya resikonya tambah besar ya. Coba dipikirkan lagi. Sama-sama meninggalkan pasangannya terus bersatu, mau? Terus anak ini tadi gimana? Kalian punya anak atau anak dia? Emang bisa menerima? Para mantan bisa, nggak jadi hantu. Jadi bayang-bayang. Oke, kita lihat ya. Oke. Mau dia. Mau saya itu hubungannya itu terbatas. Artinya gini, saat saya memang benar-benar bisa, ya kita bersama. Tapi kalau saya nggak bisa, ya saya sibuk sama keluarga, saya punya urusan sendiri,
Ya, don't disturb me, jangan ganggu saya. Loh, lah kemudian kalau mungkin kebutuhan kalian saat membutuhkan dia, saat kangen, saat butuh perhatian, terus gimana? Lah kok selalu dari sisi dia terus? Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa orang ini hanya memperdulikan zona aman dan nyaman dia tanpa mempedulikan situasi kondisi kalian, perasaan kalian, mental kalian. Kucluk itu namanya. Tahu kucluk? Kalian bisa browsing kucluk itu apa? Karena saya juga nggak tahu definisinya apa. Coba kita lihat lagi ya. Ini terakhir ya. Saya nggak yakin karena di sini juga ada lagi. Saya mau ambil lagi. Apa mau dia dalam hubungan ini? Apa mau dia dalam hubungan ini? Kalau cintanya cinta ya. Tapi apalah artinya cinta kalau cuman buat punya-punyaan aja ya. Queen of Wands ya. Aku maunya ya saat aku bergerak padamu, aku peduli padamu, ya sambutlah ya. Jadi kalian itu cuma suruh nunggu saatnya dia itu bisa menuju kalian ya. Suruh nunggu ya. Kalian mungkin maksudnya dia kamu juga berkegiatan, aku berkegiatan saat kita sama-sama bisa. Yaitu, tapi soal intensitas, orang ini memang nggak suka sama intensitas komunikasi, intensitas ketemu, seperlunya saja. Gak enak loh, mending nggak dalam hubungan gini-ginian ya. Ngapain? Buang-buang waktu ini, buang-buang energi, buang-buang pikiran. Sama orang kayak gini, apa mau dia? Dikasih 2 ya teman-teman. Oke, the tower. Teman-teman, kalau memang kamu mau ya ayo kita bisa. Kok banyak ya? Gak apa-apa wis terlanjur diambil ya. Mungkin ini memang petunjuk semesta. Saya maunya 3 aja dikasih 5. Gini teman-teman. Hubungan ini tuh sebenarnya landasannya memang gak kuat. Terus apa sih yang mau diperjuangkan? Dia seperti itu. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang diperjuangkan. Kalau memang sama-sama mau mengerti, mau menerima kelebihan dan kekurangan, keterbatasan, ya nggak apa-apa, ayo. Kalau nggak mau, kalau memang ini berat, ya, ini berat, ya yang jelas saya jangan ditinggalkan. Loh, gimana dong maunya? Apakah dia mau effort? Ya, effortnya sesuka dia, sebisanya dia, gitu, ya. Kalau kalian mau effort lebih, ya, mau sabar, ya ayo, nggak apa-apa. Terima kasih kau mau memahami diriku, tanpa aku perlu susah-susah memahami dirimu, ya. Tapi kalau memang ini memberatkan dirimu, ya, kalau bisa sabaro, ya. Jadi dia memaksakan supaya kalian sabar, dia seenaknya sendiri. Imbang nggak sih energi yang seperti itu? Oke, Queen of Chalices. Oke. Dia ini banyak maunya, ya. Cinta, tapi nggak mau effort, ya. Jadi apa mau dia dalam hubungan ini? Maunya tetap dalam hubungan ini, tapi istilah dengan yang nyaman-nyaman saja. Nggak mau tanggung jawab, nggak mau risiko. Harus tetap di zona aman, ya. Syaratnya banyak banget ya. Tapi dia nggak mau terlalu peduli sama kalian. Kalau menurut saya ya teman-teman, hubungan kayak gini sangat menyakitkan nih. Kalian kok betah ya, terlepas memang mungkin cinta banget ya. Cinta banget kalian sama orang ini ya. Kalau dia cinta banget enggak? Cintanya cinta ya, tapi prioritas kesekian masalah cinta itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya ya, bisa diambil bisa tidak. Ini masukan dari saya ya. Buang-buang waktu enggak sih? Ya, mending energi kalian ya, tenaga kalian, pikiran kalian, hati kalian untuk orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk kalian, bukan untuk orang-orang yang seenaknya dewe seperti ini, seenaknya sendiri. Seperti ini.
ya. Tetapi ya kembali lagi sama kalian, kalau kalian memang sudah cinta sekali, mau berkorban, ya, mau berkorban untuk dia, berkorban jiwa raga seperti harus nunggu, harus stres ya, harus bergejolak hati pikiran ini ya, sampai hal-hal di luar hubungan ini, aspek-aspek kehidupan kalian itu banyak yang kacau balau gara-gara hanya memikirkan orang ini, habis energinya. Untuk apa? Ya. Tapi silakan sih kalau memang kalian cinta. Saya tulus Bunda sama dia. Kalau tulus harusnya tidak sakit hati. Tidak kecewa, tidak marah. Karena memang tulus saja mencintai dia. Terlepas dia mau effort kek, dia mau chatting, bales kek, enggak bales kek. Sudah enggak ngaruh. Yang penting saya tulus mencintai dia, mendoakan dia yang terbaik, akan kuberikan apa yang terbaik untuk dirinya dari diriku. Ya, itu tulus. Kalau tulus mencintai ya, tapi masih berharap sesuatu balasan, itu bukan tulus, ya. Bukan tulus. Ya wajar kan Bunda kalau kita mencintai seseorang, kita memberikan banyak hal, wajar dong kalau kita ingin. Iya, ingin itu ada ya. Tapi kalau yang namanya tulus sudah nggak ingin apa-apa, kasih sayang murni, pure, ya. Itu nggak mungkin kecewa, nggak mungkin sakit, ya. Pasti nyaman saja menjalani hubungan. Orang ikhlas kok. Ya kita kan masih manusia. Kalau terus berdebat seperti itu nggak ada selesainya teman-teman. Kembalikan lagi kepada diri kalian. Mau atau tidak itu saja. Ya, masuk ke dalam hubungan ini. Harus tegas. Yang tegas apa? Bukan saya. Kalian. Ya, bukan dia. Dia nggak tegas Bunda. Biarin dia nggak tegas. Yang penting kalian tegas. Karena ini hidup kalian. Jiwa kalian yang dipertaruhkan. Pikiran, energi, hati, kehidupan kalian. Emang kalau ada apa-apa sama kalian, dia bisa handle semuanya, bisa bertanggung jawab semuanya. Enggak juga kan? Gitu. Jadi pikirkan lagi. Oke, itu dari saya. Coba dari kartu, sarannya apa? Ya, belum tentu sama dengan saya. Kalian ambil apapun dalam bacaan ini, termasuk saran-saran yang saya berikan. Kalian pilih mana yang menurut kalian worth it, ya, masuk untuk kalian. Kalian butuhkan, monggo. Kalian gak cocok, gak usah diambil. Anggap saja bukan untuk kalian, untuk orang lain yang nonton video ini. Jadi saya dalam membacakan tarot teman-teman, ya, lebih banyak afirmasi positif, ya, berbagai energi positif, ya kan, nasihat-nasihat, saran-saran, bukan ramalan, bukan terawangan, bukan prediksi. Karena kartu tarot itu sejatinya adalah tentang kehidupan manusia, permasalahan-permasalahan manusia, dan dari kartu tarot kita selayaknya bisa mengambil hikmah atau pelajaran atau bisa membuka wacana kita, pemikiran kita secara positif untuk menyelesaikan permasalahan kita. Bukan ramalan. Jangan kalau kartu itu ramal, mistis, ya, magic, ya. Gak maju. Gak maju, gak luas. Ya maju dong. Coba browsing, tarot itu apa? Ya, tarot, kartu tarot untuk apa? Ya. Kalau ada yang bisa meramal monggo ya. Saya nggak mau akidah penonton saya, keimanan penonton saya terhadap Tuhan terkacaukan hanya karena kartu ya. Seakan-akan kartu seperti Tuhan bisa melihat yang kedepannya akan terjadi, apalagi bisa tepat ya. 3 minggu lagi dia datang. Loh, kok bisa ya? Ya mungkin ada yang bisa, anggap saja seperti itu. Kalau saya, anggap saja saya nggak bisa. Saya bisanya cuma ngoceh, ngomel. Ambil ocehan saya, omelan saya. Dari sudut pandang positif yang menurut kalian bisa kalian ambil, bermanfaat. Ya. Kalau enggak, buang saja, anggap saja angin lalu, tukang ngoceh. Oke, kita lihat dari kartunya. Satu saja ya teman-teman ya. Satu saja. Saran dari semesta. Saran dari kartu. Ya. Oke. Surrender, suruh nyerah seperti yang saya bilang. Surrender itu menyerah. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Jadi, kalau memang hubungan kayak gini itu ya sudah nggak worth it, nggak layak lagi diperjuangkan.
Toh kalian berjuang sendiri, berjuang sabar. Orang ini nyantai aja tuh ya. Nggak mau ditinggal. Ya biar nggak mau ditinggal, kalau nggak nyaman ya tinggalin aja. Lah ngapain? Ya. Dia nangis-nangis sujud, ya biarin. Dia suruh memperbaiki sikapnya supaya sama-sama nyaman. Jangan dia tok yang nyaman, kalian nggak nyaman. Ya, kalau kalian mempertahankan hal-hal yang lama seperti ini, tapi nggak layak, hal-hal baru dalam kehidupan kalian, perubahan-perubahan positif di dalam kehidupan kalian, ya sulit masuk. Kalian mau kayak sampah sudah nggak layak, harusnya dibuang, ya dibakar, ya, bukan disimpan di tempat sampah terus busuk, mengotori. Hal-hal baik sulit masuk ke tempat itu, ya. Seperti wadah itu loh ya, wadah isinya kotoran, ya. Kalau nggak dibersihkan, ya nggak bisa menerima hal-hal lain ya, yang datang ya sampah-sampah, terus sampah nyampah di situ. Let go and all will work our ya. Tinggalkan ya. Dan semua biar bekerja sesuai urusannya semesta, sudah serahkan sepenuhnya kepada semesta, atau kalian memfokuskan energi kalian untuk hal-hal yang layak dan pantas untuk kalian ya. Sekali lagi, kalian pilih kasih tulus itu tanpa meminta balasan. Kalau kalian masih meminta balasan sama orang ini, mending jangan, daripada kalian kecewa dan sakit semua. Ya, timbal balik ya, respon dari dia. Kalau dia sering kayak gini teman-teman, ya kalau ini masih 3 bulan, nggak apa-apa teman-teman, mungkin masih kuat ya. Kalau ini sudah lama, coba ya. Seumpamanya 9 bulan 10 hari kalian sudah melahirkan ya, tapi kalian hanya nunggu orang ini. Kalau bayi sudah lahir. Kalau sekolah itu 9 tahun itu loh, coba. Dari SD sudah sampai lulus SMA. Ya enggak sih? Buang waktu loh. Sementara SD sampai SMA kan ilmu yang didapat banyak. Daripada cuman nungguin kayak ini, nunggu ndoke blorok ya. Menunggu blorok bertelur ya. Ngapain? Surrender, suruh nyerah. Ini mungkin mirip dengan saran saya, tapi kembali lagi, saran bisa diambil, bisa tidak ya. Ini hanya masukan saja. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian bermanfaat positif ya. Tidak usah mendebat saya hanya membacakan dan memberikan saran ya. Kalau memang kalian nggak cocok, ya memang mungkin ini bukan untuk kalian, jadi jangan GR, karena ini general untuk banyak orang. Sampai sini mungkin kalian nonton, bisa dilihat di bawah video ini berapa yang nonton ya. Dari sekian banyak yang nonton itu, mungkin hanya beberapa bagian saja yang energi kalian ya. Sebagian besar yang lain mungkin punya orang lain, karena ini general, bukan personal. Bagaimana cara personal? Pembacaan pribadi, masalah kalian dengan orang yang kalian pikirkan ya. Itu personal reading ya, personal reading, konsultasi pribadi berbayar dengan video call ya, interaksi langsung. Kenapa enggak chatting aja? Enggak. Sebenarnya konsep pembacaan kartu tarot itu harus berhadapan ya. Tapi nggak mungkin dong kalau zaman sekarang wis gak usum ya. Bukan musimnya lagi, sekarang ada teknologi video call. Paling tidak kita bisa ngobrol, berinteraksi untuk menarik energinya ya. Jam berapa Bunda? Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 20 malam. Cara mendaftarnya gimana? Ya memang harus daftar dulu ya untuk bisa interaksi langsung dengan saya. Ketemu dengan Kak Flori, admin saya, nomornya ada di bawah video ini. Tapi jangan panggil Kak, selamat pagi, nggak usah kelamaan. Langsung ketik daftar tarot supaya cepat ditanggapi. Yang paling diprioritaskan, karena itu HP Kak Flori itu banyak pekerjaan, macam-macam, bukan hanya tentang tarot ya. Ada pekerjaan dari saya banyak ya. Jadi ketiknya daftar tarot. Kalau daftar tarot itu cepat dilihatnya ya. Berarti ini untuk urusan tarot ya. Jadi ketiknya daftar tarot saja, jangan Kak saya mau Kak mau tanya, nggak usah daftar tarot ya. Terlepas kalian nantinya mau daftar sungguhan apa enggak itu urusan nanti. Karena di dalam kalau kalian sudah ketik daftar tarot, nanti akan dikirimkan sama Kak Flori tentang tata cara dan aturan-aturan untuk bisa ikut jadwal personal reading dengan saya ya. Itu dibaca semua sampai bawah ya. Sudah sangat jelas sekali ya. Aturan-aturannya, cara-caranya, silakan dibaca baik-baik ya. Ikuti saja. Seperti itu ya. Sudah dipahami? Itu untuk personal reading ya. Sudah cukup? Paham sampai sini? Jelas? Teman-teman,
Sampai sini yang belum subscribe siapa? Ya, nonton sampai 1 jam lebih tapi belum subscribe siapa? Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, komen supaya kalian terus bisa menonton video saya kalau video saya baru upload ya. Kalian langsung fresh walaupun ini general ya. Kalau fresh memang lebih enak ya. Jadi bunyikan tanda loncengnya, subscribe yang penting. Ya, yang penting itu. Terima kasih banyak teman-teman, semoga ini manfaat untuk kalian ya, sehingga berkah ya, manfaat positif untuk kalian sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan ya, sampai tenggorokan kering 1 jam kayak dosen ya. Kayak guru, kayak apa? Guru yang ngomel-ngomel ya. Kemudian bisa berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.